Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul Kemenangan melalui kebaikan Kristus. Kemenangan melalui kebaikan Kristus. Ayat inti kita untuk hari ini 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adalah dengan harga yang luar biasa, kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebusan jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, suatu jalan telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa. Seharusnya kita bersyukur
bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan tahta kerajaan, lalu menyelubungkan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu mulai, dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh Raja kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena ia tampil sebagai pemenang, melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi, kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Iblis merasa bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap surga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan iblis. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Kesimpulan pekabaran kita adalah bahwa kita dapat menang melawan pencobaan hanya oleh karena kebaikan Kristus. Itulah sebabnya mari kita jangan takut melalui hari-hari hidup kita, oleh karena musuh itu telah dikalahkan. Walau kelihatan dia hari ini, dia sementara seperti punya kekuatan yang perkasa, tetapi ingat, Yesus telah mengalahkan dia di Kalvari. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi hidup kita, oleh karena melalui kebaikan Kristus kita selalu akan mendapat kemenangan. Tuhan memberkati kita dalam renungan ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena berkat pimpinan Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya pekabaran ini Tuhan meteraikan dalam hati kami selalu mengandalkan Yesus Kristus. Oleh karena kebaikannya, kami dapat luput dari semua persoalan hidup di atas dunia ini.
Jika bahkan persoalan hidup itu adalah kematian, kami yakin percaya Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Pada saatnya Engkau datang nanti, semua masalah itu selesai karena Engkau sudah mengatasinya di atas kayu salib. Dan ada kebangkitan kepada setiap orang mati yang percaya kepada Tuhan. Di saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk permohonan doa dari Ibu Sieni Mustari Bobane atas wabah virus corona. Tuhan akan melindungi khusus jemaat daripada Ibu Sieni Mustari Bobane ini, yaitu jemaat Kema 1 dari gereja Masyiatkan Hari ke-7 yang ada di Manado. Tuhan berkati kiranya, biarlah jemaat, pendeta, ketua jemaat, seluruh anggota jemaat diproteksi dengan perlindungan sorga agar dihindari dari segala sakit penyakit ini. Dan hamba juga doakan khusus untuk keluarga Mustari Bobane, baik bapak dan ibu serta semua anak-anak. Allah pelihara mereka, cinta kasih Tuhan berkenan menjadi bagian mereka, baik anak-anak, baik juga cucu-cucu dan semua pergumulan hidup mereka. Hamba juga doakan 5 nama khusus untuk hari ini, yaitu Saudari Veronica Arobaya, Saudara Septer Marien, Saudara Julius Wasanggai, Saudara Willem Wali, dan Saudara Octavia Baransano. Sekali lagi, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, solusi terhadap setiap kendala, kondisi, masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini. Dan biarlah kiranya mereka hamba taruh dalam tangan Tuhan. Sekali lagi hamba sebutkan nama mereka: Veronica Arobaya, Septer Marien, Julius Wasanggai, Willem Wali, Octavia Baransano. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan kehidupan mereka dalam setiap kebutuhan keperluan jasmani rohani. Allah cukupkan selalu, Allah limpahkan, Allah penuhi, agar mereka kaya di dalam Tuhan. Mereka selalu bersuka cita, bersyukur atas kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk semua pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati hari ini di dalam aktivitas yang lain juga dalam aktivitas beribadah sepanjang Sabat. Allah pelihara, Allah berkati selalu. Pendengar dimanapun berada dari audio renungan pagi ini, kiranya hari ini diberkati. Bukalah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan harian kita, pekabaran firman Tuhan yang kita sudah ikuti. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.